warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linanda Lutfiana dari Universitas Ngudi Waluyo, Semarang. Balik lagi di sini belajar bersama kakak. Nah, di sini kita akan belajar mengenai teks naratif dan informasional. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pelajar dapat membuat peta pikiran mengenai hubungan sebab akibat sederhana pada teks naratif dan informasional. Agar tidak terlalu sepaneng, yuk kita ice breaking dulu atau pemanasan terlebih dahulu. Let's go. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Teks naratif. Teks naratif adalah jenis teks yang bertujuan menceritakan cerita atau kisah secara kronologis. Dalam teks naratif terdapat karakter, setting, plot, konflik, dan resolusi yang membentuk cerita secara keseluruhan. Tujuan utama teks naratif adalah untuk menghibur, menginspirasi, atau mengajarkan pelajaran kepada pembaca melalui pengalaman yang diceritakan dalam cerita. Contoh dari teks naratif ini termasuk cerita pendek, novel, legenda, atau mitos. Dan selanjutnya, untuk teks informasional adalah jenis teks yang bertujuan menyampaikan informasi, fakta, atau pengetahuan tentang suatu topik secara jelas dan objektif. Biasanya, teks informasional memberikan penjelasan, analisis, atau pandangan tentang suatu subjek tanpa menggunakan unsur naratif atau cerita. Contoh teks informasional termasuk artikel berita, buku teks, laporan penelitian, atau ensiklopedia. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai hubungan sebab akibat dari teks naratif dan informasional itu sendiri. Hubungan sebab akibat pada teks naratif dan informasional memiliki peran yang penting dalam memahami kronologi peristiwa dan implikasi dari suatu kejadian. Dalam teks naratif, sebab akibat membantu membangun plot dan karakter. Sementara dalam teks informasional, hubungan ini membantu menyajikan fakta dan analisis yang terstruktur. Nah, untuk memudahkan kalian semua mengingat materi hari ini, yuk bernyanyi bersama kakak. Kita mulai ya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo kawan semua, kita belajar lagi, belajar teks naratif dan informasional. Naratif bertujuan menceritakan, ada tokoh, ada plot, setting dan konflik. Lalu bagaimanakah dengan informasional? Teks ini bertujuan memberi informasi. Lalu apa sajakah contoh-contohnya? Artikel, buku teks, ensiklopedia. Apa sajakah contoh-contohnya? Artikel, buku teks, ensiklopedia. Oke, tadi kita sudah belajar bersama ya mengenai teks naratif, teks informasional, dan hubungan sebab akibat kedua teks tersebut. Sekarang kita akan belajar mengenai peta pikiran. Peta pikiran atau yang selama ini kita kenal juga sebagai peta konsep merupakan alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan ide, konsep, atau informasi dalam bentuk grafis. Biasanya dimulai dengan satu konsep pusat yang dikelilingi oleh cabang-cabang
yang menghubungkan konsep-konsep terkait secara hierarkis atau berkelanjutan. Peta pikiran membantu memvisualisasikan hubungan antara gagasan dan mempermudah pemahaman serta pengorganisasian informasi. Untuk membuat peta konsep yang baik dan benar, ikuti langkah-langkah di bawah ini ya. Yang pertama, kita harus menentukan topik atau konsep pusat. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi subkonsep atau gagasan terkait. Ketiga, buat hierarki atau hubungan. Keempat, tambahkan detail. Kelima, refleksi dan revisi. 6, kita mulai menyiapkan bahan nih. Jadi kalau misal kita akan membuat peta konsep secara lewat online, kita bisa menggunakan aplikasi. Kemudian kita akan membuatnya secara digital. Atau kalau kita mau membuatnya secara langsung atau kita membuat secara tertulis, kita bisa menyiapkan buku gambar, buku tulis, atau sejenisnya. Nah, setelah kita menyiapkan media tersebut, kita selanjutnya akan mengembangkan atau mengkustomisasikan peta pikiran dalam media yang sudah tersedia. Kembali lagi kita membuatnya sesuai dengan media yang sudah kita tetapkan. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu peta pikiran, kemudian bagaimana cara membuatnya, sekarang kakak akan memberikan contoh pengerjaan. Kakak akan menyajikan ada teks informasional di sini. Kakak akan bacakan sebelumnya terlebih dahulu ya. Banjir bandang. Banjir bandang yang melanda kota Yokohama pada hari Kamis kemarin telah merendam ratusan rumah warga dan 7 orang dinyatakan hilang. Banjir tersebut terjadi pada dini hari di saat orang tengah terlelap. Banjir terjadi disebabkan hujan yang tengah mengguyur kota dari pagi sampai sekarang belum berhenti. Akibatnya, sungai tidak mampu menampung volume air. Nah, dari teks informasional tersebut, kita akan sama-sama membuat peta pikiran mengenai hubungan sebab akibat dari teks yang sudah kita baca bersama tadi. Kakak akan sajikan di sini ya contoh peta pikiran yang sudah selesai atau yang sudah dibuat. Kita bisa melihat bersama-sama di sini. Yang paling atas, banjir bandang di Yokohama. Jadi Yokohama itu sebuah kota ya. Nah, di sebelah kiri kita akan melihat akibat, kemudian di sebelah kanan kita akan melihat penyebab. Dari teks yang sudah kita baca tadi, kita jelas sudah mengetahui ya akibat dari banjir itu ada ratusan rumah yang terendam, ratusan rumah warga yang terendam. Selain itu, akibatnya juga 7 orang dinyatakan hilang. Kemudian untuk di sebelah kanan ada penyebab. Penyebabnya itu kenapa sih terjadi banjir di sana? Penyebabnya yaitu karena hujan yang tak kunjung berhenti. Nah, setelah disajikan teks dan contoh dari peta pikiran itu sendiri, kakak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu kakak di sini akan menyajikan sebuah teks naratif. Kakak akan bacakan ya. Andes sangat bersemangat dalam hal berolahraga. Dengan begitu semangat, ia olahraga setiap hari. Mulai jogging sampai ke olahraga ekstrim terjun lenting atau disebut bungee jumping. Namun, suatu hari Andes terkena penyakit yang membuatnya harus berhenti olahraga. Ibunya memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Andes. Ternyata sakit Andes diakibatkan karena olahraga yang terlalu berlebihan. Kata dokter, olahraga itu memang sangat penting, tetapi jika berlebihan juga bisa menjadi fatal. Nah, dari teks yang sudah kakak bacakan tadi, coba sekarang kalian cari hubungan sebab akibat sederhana,
Kemudian sajikan hubungan sebab akibat tersebut dalam bentuk peta pikiran. Semoga kalian paham ya, dan jangan lupa kalian harus mencoba mengerjakan ini untuk melatih kemampuan kreativitas kalian, kemampuan pemahaman kalian, serta kemampuan membaca kalian pada teks naratif dan informasional tadi. Nah, kakak kira cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kakak berikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan apabila masih ada kesalahan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.